Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 73. Meskipun Sekar Mirah mengetahui bahwa Pajang dan Jipang memang sedang dalam perselisihan, kemudian si Danti telah menempatkan diri sebagai lawan Pajang pula, namun semua itu tidak akan terjadi secepat ini, seandainya ia tidak hilang dari sangkal putung. Tetapi bagaimana juga ia kini berhadapan dengan Kitanumetir, orang yang telah langsung menyelamatkannya. Tanpa orang tua itu maka Agung Sedayu dan Swandaru tidak akan berarti apa-apa buat Ki Tambakwedi, apalagi bersama si Danti dan Argajaya. Karena itu, maka ia masih juga mempunyai rasa segan kepada orang tua itu. Ketika Kitanumetir mengajaknya sekali lagi, maka Sekar Mirah tidak dapat menolak. Maka pergilah kemudian mereka berempat, bersama beberapa orang prajurit ke Banjar Padepokan Tambakwedi. Beberapa orang prajurit yang lain tetap berada di rumah itu mengurus kedua tawanan yang masih terikat. Di sepanjang jalan mereka berusaha untuk menemukan Wuranta. Anak muda itu terluka di dadanya. Meskipun luka itu telah diobati namun obat itu masih perlu disempurnakan, supaya luka itu lekas menjadi sembuh. Namun di sepanjang jalan mereka sama sekali tidak melihatnya. Semakin dekat dengan Banjar, maka terasa tengkuk Sekar Mirah menjadi semakin meremang. Ketika ia menengadahkan kepalanya, maka dilihatnya beberapa ekor burung gagak terbang melingkar-lingkar. Suaranya menggeletar dalam nada yang berat seperti teriakan hantu yang penuh dendam dan kebencian, bersahut-sahutan. Agung Sedayu dan Swandaru pun sekali-sekali menengadahkan kepalanya. Burung-burung gagak itu benar-benar mempunyai alat pencium yang tajam. Begitu di padepokan itu darah tertumpah, maka segera mereka berdatangan seperti tamu-tamu dalam perhelatan yang meriah. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar Sekar Mirah memekik tinggi. Dengan serta-merta ia memeluk kakaknya erat-erat sambil berteriak. "Kita kembali, Kakang. Kita kembali. Aku takut. Aku tidak mau berjalan terus ke Banjar Padepokan ini. Mari, antarkan aku kembali." Rombongan kecil itu pun segera terhenti. Ketika mereka memandang ke depan, maka mengertilah mereka, kenapa Sekar Mirah tidak mau maju lagi. Dari tempat itu mereka telah melihat beberapa orang prajurit Pajang sudah mulai mengangkat mayat yang membujur lintang di jalan di muka Banjar. Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam. Kalau mereka berjalan terus, maka di halaman di sekitar Banjar itu pasti juga akan berserakan mayat orang-orang Jipang, orang-orang Tambakwedi dan para prajurit Pajang. Dan Kitanumetir itu masih mendengar Sekar Mirah berkata, "Mari, Kakang, kita kembali. Kita jauhi tempat yang mengerikan itu." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi ragu-ragu. Karena itu maka anak itu berdiri saja termangu-mangu di tempatnya. Hanya sorot matanya sajalah yang seolah-olah bertanya kepada gurunya, apakah yang sebaiknya dilakukan. Kitanumetir tanggap akan pertanyaan yang memancar dari mata Swandaru, maka katanya, "Kita sudah dekat sekali, Nini. Beberapa langkah lagi kita akan sampai ke Banjar Padepokan Tambakwedi." "Tidak, aku tidak mau. Aku takut." "Tidak ada yang menakutkan. Mungkin ada beberapa orang terluka yang tergolek di pinggir jalan. Tetapi mereka akan segera mendapat perawatan. Mereka bukan orang-orang yang sekedar terluka. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan." "Memang mungkin sekali hal itu terjadi," sahut Kitanumetir. "Tetapi Angger dapat memejamkan mata apabila Angger lewat di dekat tempat bekas perkelahian itu. Aku tidak mau. Lebih baik aku kembali." "Nini," berkata Kitanumetir pula. "Jalan ini adalah jalan satu-satunya. Jalan ini pulalah jalan yang menuju ke satu-satunya regol Padepokan ini. Tak ada jalan lain. Nah, Nger, sebaiknya Nini lewat sekarang daripada menunggu sampai nanti atau besok. Sekarang Nini masih mendapat kawan-kawan yang dapat membayangi Nini dari pemandangan yang mengerikan. Orang-orang yang sibuk di sekitar Banjar akan mengurangi kengerian itu. Aku tidak percaya kalau jalan ini adalah jalan satu-satunya. Dekat di pinggir-pinggir padepokan ini ada jalan pula yang mengelilingi padepokan seperti dinding batu itu. Kita dapat mencari jalan itu dan kita akan sampai di seberang Banjar Padepokan." Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam. Memang benar seperti yang dikatakan Sekar Mirah.
Di sekitar padepokan ini masih di dalam lingkungan dinding batu memang ada jalan yang mengelilingi padepokan ini. Meskipun demikian ia berkata, tetapi kita akan mampir ke Banjar itu, Nini. Kita akan mencari Angger Wuranta dan menemui Angger Untara. Aku tidak perlu kedua-duanya. Aku tidak memerlukan Wuranta dan Untara. Ah. Kitanu Metir menarik nafas sekali lagi. Angger, keduanya adalah orang-orang yang paling berjasa dalam usaha melepaskan Angger dari padepokan ini. Tetapi keduanya sama sekali tidak mengacuhkan aku lagi. Keduanya menganggap aku tidak berarti bagi mereka. Mungkin bagi mereka aku hanyalah kebetulan saja berada di sini. Sebab aku hanyalah seorang gadis sangkal putung. Angger terlampau perasa. Tidak, Kiai. Ternyata Wuranta pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku yang berdiri hanya beberapa langkah daripadanya. Sedang Untara adalah seorang besar yang mempunyai 1000 macam persoalan, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk mempersoalkan aku lagi. Nini, berkata Kitanu Metir Sareh. Seandainya demikian. Seandainya mereka tidak memerlukan kita lagi, sebab seperti juga Nini Sekar Mirah, aku bukan orang yang penting bagi Angger Untara, maka marilah kita mencoba menemuinya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Apabila usaha kita untuk menemuinya gagal, maka bukan salah kita apabila kita tidak berkesempatan untuk menyatakan terima kasih kita itu. Sekar Mirah terdiam sejenak. Tetapi ia masih menyembunyikan wajahnya di dada kakaknya. Gumamnya. Kiai, tidak saja karena aku merasa tidak mendapat tempat di hadapan senapati besar yang perkasa itu, tetapi aku takut, Kiai. Aku tidak berani lewat jalan yang penuh dengan genangan darah. Angger adalah seorang gadis yang berani dan tabah. Disangkal putung Angger dengan tanpa perasaan takut telah meringankan para prajurit Pajang dan anak-anak muda sangkal putung yang terluka. Nini telah membantu melakukan pengobatan dan melayani mereka makan dan minum. Tetapi tidak seperti itu, Kiai. Di hadapan kita mayat bertimbun-timbun seperti tebangan batang pisang. Tidak, Ngger. Tidak. Angger hanya salah lihat. Tetapi sebaiknya Angger tidak usah melihatnya untuk yang kedua kali, Angger akan berjalan di antara kami dan para prajurit yang berjalan bersama kami. Angger sebaiknya memejamkan mata atau memandang ke udara. Sejenak Sekar Mirah tidak menjawab. Dicobanya untuk memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya. Dilihatnya anak muda itu berdiri saja termangu-mangu, sedang para prajurit berdiri tegak kaku seperti tiang-tiang di pendapa rumahnya di sangkal putung. Bagaimana, Mirah? Terdengar kakaknya berdesis. Sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepada Kakang Untara dan Kakang Wuranta. Bukankah mereka telah menentukan suatu keadaan di mana kita mungkin dapat keluar dari padepokan ini? Sekar Mirah tidak membantah. Dianggukannya kepalanya perlahan-lahan. Namun ia bergumam. Tetapi aku takut, Kakang. Jangan melihat keadaan di sekitarmu. Lihatlah burung yang berputaran di udara, atau pejamkan saja matamu supaya kau tidak melihat sesuatu. Sekali lagi Sekar Mirah menganggukkan kepalanya. Maka dengan dibimbing oleh Swandaru mereka berjalan lagi menuju ke Banjar Padepokan. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak berani melihat keadaan di sekitarnya. Ditengadahkan saja wajahnya melihat burung yang berterbangan di langit, awan yang sehelai-sehelai mengalir dihanyutkan oleh angin yang silir. Dilihatnya kebiruan langit yang sudah mulai dibayangi oleh warna yang kemerah-merahan. Matahari semakin lama menjadi makin rendah di barat. Sebentar lagi matahari yang terapung di langit itu sudah akan menyentuh punggung Gunung Merapi. Ketika mereka memasuki halaman Banjar, mereka melihat beberapa orang sedang sibuk membersihkan halaman. Merawat mereka yang terluka atau menyingkirkan mayat yang berserak yang segera akan diselenggarakan pemakamannya. Di pendapa Banjar itu juga terbujur beberapa sosok jenazah dari para jurit Pajang yang gugur dalam tugasnya. Di muka Banjar itu Kitanu Metir berhenti sejenak. Dilihatnya beberapa orang prajurit sedang berkerumun. Ternyata di antara mereka terdapat Bintara dan beberapa orang perwira bawahannya. Ketika Senapati Pajang itu melihat Kitanu Metir maka segera ia mendapatkannya sambil berkata, "Silahkan Kiai, silahkanlah masuk dan duduk di peringgitan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang Kiai berikan sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Marilah, silahkanlah semuanya masuk."
Aku masih sibuk dengan beberapa macam pekerjaan, sehingga sayang, aku tidak dapat meninggalkannya. Silahkan, Nger, silahkan menyelesaikan pekerjaan Angger. Biarlah kami menunggu di Pringgitan sampai Angger selesai. Terima kasih. Wah, silahkanlah. Untara berhenti sejenak. Kemudian dipandanginya Sekar Mirah yang masih berpegangan kakaknya. Untara mengerti bahwa gadis itu tidak berani melihat keadaan di sekitar halaman dan pendapa Banjar. Maka katanya, silahkan Adi Swandaru segera membawa Sekar Mirah masuk ke Pringgitan rumah yang dipergunakan menjadi banjar oleh Ki Tambak Wedi ini, supaya tidak melihat hal-hal yang mengerikan bagi seorang gadis. Terima kasih, Kakang Untara, sahut Swandaru. Ki Tanumetir, Swandaru, dan Sekar Mirah pun segera naik ke atas pendapa. Sekar Mirah masih belum berani melihat keadaan di sekitarnya. Ketika ia mencoba mengerling, maka segera ia memejamkan matanya, karena terlihat olehnya beberapa sosok mayat tergolek di pendapa banjar itu. Alangkah mengerikan. Rumah ini seolah-olah menjadi rumah hantu penyimpan mayat. Di pendapa mereka masih mendengar. Agung Sedayu bertanya kepada kakaknya. Bagaimana dengan Sana Keling, Kakang? Ia sudah terbunuh, jawab Untara. Tetapi kemudian terdengar Senapati itu bertanya. Di mana kau selama ini? Apakah kau tidak tahu bahwa di halaman ini telah terjadi pertempuran yang sengit? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi pandangan matanya hinggap pada gurunya yang tertegun di pendapa. Untara pun kemudian berpaling. Ia melihat Ki Tanumetir masih berdiri di pendapa bersama dengan Swandaru dan Sekar Mirah. Silahkanlah, Kiai, katanya. Terima kasih. Nger, jawab Ki Tanumetir, namun dalam dada, orang tua itu telah tumbuh pertanyaan tentang sikap Untara. Namun orang tua yang penuh dengan pengalaman tentang sikap dan perasaan seseorang itu, segera dapat memahami pertanyaan Untara kepada Agung Sedayu. Tetapi bagi Swandaru dan Sekar Mirah, pertanyaan Untara kepada Agung Sedayu itu telah menumbuhkan berbagai macam tafsiran. Apalagi Sekar Mirah yang sudah menyimpan bibit-bibit kejengkelan atas sikap Untara yang seolah-olah acuh tak acuh kepadanya. Meskipun demikian Ki Tanumetir dan kedua kakak beradik itu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam Pringgitan, dan duduk di atas tikar yang sudah terbentang. Di dalam Pringgitan tidak tampak seorang pun. Sepi, sehingga kulit Sekar Mirah menjadi semakin merinding. Bukankah benar kataku, gumam Sekar Mirah. Kakang Untara tak ada waktu untuk menerima kedatangan kita. Ia terlampau sibuk, Nini, sahut Ki Tanumetir. Tetapi ia akan segera menemui apabila pekerjaannya telah selesai. Sekar Mirah tidak menjawab. Namun terasa rumah ini seperti rumah yang penuh menyimpan rahasia. Udara yang lembab terasa menekan dadanya sehingga nafasnya menjadi sesak. Gadis itu tahu benar, bahwa di luar Pringgitan ini, di seberang dinding bambu ini, beberapa sosok tubuh terbujur berselimutkan panjang. Sementara itu, di luar, di halaman, Agung Sedayu masih diri di hadapan kakaknya. Ia masih belum menjawab pertanyaan Untara. Ketika Ki Tanumetir telah hilang di balik pintu, maka pertanyaan itu diulanginya. Agung Sedayu, kemana kau selama ini? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ditenangkannya hatinya. Jawabnya. Aku berada di rumah yang dipergunakan oleh Sidanti untuk menyimpan Sekar Mirah. Aku sudah menyangka, sahut kakaknya. Apa kerjamu di sana? Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Jawabnya. Ternyata perhitungan Ki Tanumetir tepat, Kakang. Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya datang ke rumah itu. Seandainya kami tidak ada di sana, maka Sekar Mirah itu pasti akan terbawa, sehingga usaha kita untuk membebaskannya menjadi tambah sulit. Untara mengerutkan keningnya. Katanya, seharusnya kau berada di bawah perintahku. Kalau aku bertemu kau sebelumnya setelah aku melihat medan, maka perintahku akan berbunyi lain. Kau tetap bersama para prajurit Pajang. Juga Ki Tanumetir dan Swandaru. Kalau kalian berbuat demikian, maka Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya mesti tertangkap. Aku menyesal bahwa kalian berbuat menurut kehendak kalian sendiri. Dalam setiap peperangan harus ada satu perintah bagi keseluruhan, sehingga setiap tindakan bersumber pada satu perhitungan. Mendengar kata-kata kakaknya itu, Agung Sedayu seakan-akan menjadi beku di tempatnya.
Darahnya serasa berhenti mengalir. Namun dengan demikian maka mulutnya justru seakan-akan terbungkam. Dan ia mendengar kakaknya berkata seterusnya. Sekarang kesempatan untuk menangkap mereka bertiga menjadi semakin sulit. Apakah kau tidak merasakan itu? Nafas Agung Sedayu menjadi semakin cepat mengalir. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan kakaknya. Tetapi kau tidak berbuat demikian, sambung Untara. Kau tidak menemui aku dan menunggu perintahku. Baru sejenak kemudian Agung Sedayu dapat mengatur getar di dadanya. Dengan suara bergetar ia menjawab. Kakang, aku hanya menurut perintah guruku. Bukankah kedatangan Wuranta ke Jati Anom juga membawa pesan Kitanumetir? Aku sangka bahwa petunjuk-petunjuk Kitanumetir itu berlaku seluruhnya, sehingga aku tidak perlu menunggu perintah Kakang Untara. Aku menyangka bahwa Kakang Untara saja bersedia melakukan petunjuknya. Apalagi aku. Bagus, sahut kakaknya. Itu adalah petunjuk dalam garis besar yang memang aku perlukan. Aku berterima kasih kepada Kiai Gringsing dan kepada Wuranta, yang telah memungkinkan aku memasuki padepokan ini. Namun seterusnya yang memegang kebijaksanaan atas segala pimpinan di sini adalah aku. Aku yang memperhitungkan setiap kemungkinan. Dada Agung Sedayu masih merasa pepat karena jawaban-jawaban yang belum sempat diucapkan. Banyak sekali keterangan yang dapat diberikan. Namun ia tidak dapat mengatakannya. Mulutnya serasa tersumbat oleh nafasnya yang terengah-engah. Nah, bukankah kini kau lihat, berkata kakaknya itu, bahwa Kitambakwedi, Sidanti, dan Argajaya dapat melarikan dirinya? Aku tidak menyangka bahwa kalian bertiga mampu bertempur berhadapan dengan Kitambakwedi bertiga pula. Tetapi kalian tidak mempunyai kekuatan untuk menangkap mereka hidup atau mati, sebab kekuatan kalian berimbang. Kakang, akhirnya terloncat juga jawaban dari mulut Agung Sedayu. Tetapi seandainya kami tidak berada di sana, apakah Sekar Mirah dapat dibebaskan? Mungkin Kitambakwedi kini telah membawanya pergi, sehingga pekerjaan kita pun akan menjadi semakin sulit. Itulah kesalahanmu, Sedayu, sahut kakaknya. Pikiranmu hanya terpusat kepada gadis itu. Kau tidak melihat pertempuran dalam keseluruhan. Terasa wajah Agung Sedayu menjadi tegang. Sepercik warna merah membayang di wajahnya yang basah oleh keringat. Agung Sedayu. Seandainya kau bertempur dalam pasukanku bersama Kitanumetir dan Swandaru, maka Kitambakwedi, Sidanti, dan Argajaya tidak akan dapat lolos lagi. Nah, apakah dengan demikian mereka sempat mendatangi gubuk Sekar Mirah itu? Seandainya ada 1-2 prajurit yang diperintahkannya ke sana, maka aku pun telah mengirimkan beberapa orang prajurit pula untuk membebaskannya. Dapatkah kau mengerti? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti keterangan kakaknya. Tetapi bagaimanakah caranya untuk memerintahkan hal itu kepada Kitanumetir, kepada gurunya seandainya ia tahu maksud Untara sebelumnya? Sambil menundukkan kepalanya Agung Sedayu menjawab, aku mengerti kakang. Tetapi aku tidak dapat menolak petunjuk guruku. Aku mempercayai perhitungannya seperti kakang juga mempercayainya. Sehingga dengan demikian aku melakukan apa saja yang diberitahukannya kepadaku. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Kepalanya yang masih diliputi oleh ketegangan peperangan itu terasa masih memberati lehernya. Meskipun seandainya kau tidak bersama-sama dengan gurumu berada dalam pasukanku Sedayu, kau akan dapat mengurangi korban yang jatuh di antara kita. Untara berhenti sejenak. Tetapi kau tidak dapat bertempur sendiri tanpa guru dan saudara seperguruanmu. Aku tidak berani berbuat lain dari petunjuk guru, wajah Agung Sedayu semakin tunduk. Terasa betapa sulit berada di bawah 2 kekuasaan. Gurunya dan kakaknya, yang kadang-kadang mempunyai pendirian yang berlainan. Tetapi Untara yang melihat kepala adiknya tertunduk dalam-dalam itu, tiba-tiba menjadi lilih. Teringatlah masa kanak-kanak yang suram bagi adiknya. Adiknya yang hanya berani bermain-main di belakang selendang ibunya itu, yang kini telah berani bertempur melawan Sidanti, murid Kitambakwedi. Seharusnya ia mengucapkan terima kasih. Seandainya adiknya tidak menjadi anak yang berani, maka ia masih harus selalu melindunginya. Anak itu akan selalu mengganggu pikirannya apapun yang sedang dilakukan. Apalagi pada saat-saat Jati Anom diambil oleh Sidanti dan orang-orang Jipang. Maka adiknya pasti akan ketakutan apabila ia tidak berhasil menyingkirkannya. Tetapi sekarang adiknya telah berani menggenggam pedang dan melindunginya sendiri. Sudahlah,
Sedayu, desis kakaknya. Bukan maksudku menyalahkan kau dan gurumu. Aku hanya ingin mengatakan, jika terjadi demikian, keadaan kita akan bertambah baik. Tetapi sudahlah, semuanya telah selesai. Meskipun kita tidak dapat menangkap Ki Tambak Wedi sekarang, tetapi kita tetap mengharap bahwa di waktu-waktu yang pendek, kita akan dapat melakukannya. Sekarang beristirahatlah di dalam bersama gurumu dan Adi Swandaru. Kau tidak usah mempersoalkannya dengan gurumu. Untara berhenti sejenak. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan nada datar ia meneruskan. Mungkin aku sedang diganggu oleh ketegangan saraf, sehingga aku menegurmu. Tetapi lupakan itu. Mudah-mudahan lain kali kau dapat mengerti apa yang kau lakukan apabila kau berbuat sesuatu bersama aku, bersama pasukanku. Ya, Kakang, jawab Agung Sedayu dengan nada yang dalam. Baik, sahut kakaknya. Masuklah. Aku masih akan mengatur prajuritku. Bagaimanapun juga Sanakeling dan alap-alap Jalatunda harus mendapat perlakuan semestinya bersama mayat-mayat yang lain. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia merasa bahwa kakaknya agak menyesal atas sikapnya yang keras kepadanya. Namun dengan demikian ia menjadi semakin segan dan hormat kepadanya. Ketika Agung Sedayu kemudian menebarkan pandangannya ke sekeliling halaman, maka ia melihat beberapa orang masih juga sibuk menyingkirkan mayat yang terbujur lintang. Di sebelah lain ia melihat sisa-sisa pasukan Jipang dan Tambak Wedi yang menyerah sebelum terbunuh. Ternyata mereka tidak benar-benar bertempur sampai orang yang terakhir. Oleh beberapa prajurit pajang mereka ditempatkan di beberapa rumah di sekitar Banjar, dengan pengawasan yang kuat. Beberapa orang dari mereka yang tidak terlalu berbahaya masih harus membantu para prajurit pajang, mengangkat mayat-mayat kawan-kawannya dan menyingkirkannya dari halaman. Masuklah, desis Untara. Agung Sedayu seakan-akan tersadar dari mimpinya yang mengerikan. Tergagap ia menjawab. Baik, baik Kakang. Gurumu dan kedua kakak beradik dari Sangkal Putung itu menunggumu. Iya, Kakang, jawab Agung Sedayu. Aku masih harus menyelesaikan pekerjaanku apabila sudah selesai, maka aku akan datang kepada kalian. Baik, Kakang. Untara pun kemudian melangkah meninggalkan Agung Sedayu yang berdiri termangu-mangu di bawah tangga pendapa. Diikutinya langkah kakaknya dengan pandangan matanya, ke arah beberapa orang perwira pajang yang lain. Agaknya masih ada persoalan yang mereka percakapkan. Sejenak kemudian Agung Sedayu melihat beberapa orang prajurit mengawal beberapa orang perempuan masuk ke halaman Banjar. Perempuan-perempuan yang tinggal di padepokan itu. Maka terdengarlah tangis mereka mengoyak suasana yang lengang. Mereka ternyata adalah ibu, istri, adik atau kakak perempuan dari korban yang berjatuhan. Anak-anak muda dan laki-laki dari padepokan Tambak Wedi. Seperti orang yang mencari anak-anaknya di antara puluhan anak-anak yang lain, yang tidur berjajar di lantai, mereka mencari keluarga mereka. Bahkan beberapa di antara mereka telah jatuh pingsan sebelum mereka menemukan yang mereka cari. Seorang gadis yang kematian kekasihnya tiba-tiba berteriak sambil menunjuk seorang prajurit pajang yang berdiri di dekatnya. Kau pembunuh yang biadab. Kau bunuh laki-laki yang akan menjadi suamiku. Seorang perempuan tua, ibu gadis itu, dengan tergesa-gesa memeluknya dengan tubuh gemetar. Perempuan tua itu menjadi ketakutan. Prajurit pajang yang berdiri dengan garangnya, dan membawa pedang di lambungnya itu akan dapat berbuat apa saja atas gadis yang mengumpatinya. Apalagi terhadap gadis-gadis, sedangkan laki-laki yang kuat dan bersenjata pun dapat terbunuh. Sudahlah, Nger, sudahlah. Nasib kita yang terlampau jelek. Jangan menyalahkan orang lain. Tidak biung. Orang-orang itulah orang-orang yang paling biadab yang pernah datang ke padepokan ini. Orang itu telah membunuh setiap laki-laki. Sudahlah, Nger, sudahlah. Tetapi gadis itu meronta-ronta sehingga pelukan ibunya menjadi lepas. Kau pembunuh, teriak gadis itu sambil menuding-nuding wajah prajurit pajang yang berdiri tegang, bahkan hampir menyentuh hidungnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi prajurit itu sama sekali tidak bergerak. Ia berdiri saja di tempatnya seperti sebatang tonggak. Sepatah kata pun ia tidak menjawab. Dibiarkannya gadis yang kehilangan kekasihnya itu melimpahkan kemarahan, kekecewaan dan kebencian kepadanya.
Bagaimanapun juga ia mencoba menjelaskan, maka gadis yang sedang dicengkam oleh kegelapan pikiran itu, pasti tidak akan dapat mendengarnya. Ia tidak akan dapat mendengar seandainya prajurit itu memberitahukan, bahwa sebelum berkobar pertempuran antara orang-orang Padepokan Tambak Wedi dan Pajang, maka orang-orang Tambak Wedi telah bertempur lebih dahulu dengan orang-orang Jipang, sehingga kekasih gadis itu belum pasti terbunuh oleh ujung senjata prajurit Pajang. Tetapi prajurit itu tidak mengatakannya. Ia berdiri saja dengan tegangnya. Bahkan sekali-sekali ia terpaksa memalingkan wajahnya. Akhirnya gadis itu lelah sendiri. Suara menjadi semakin parau. Tiba-tiba ia berteriak tinggi, lalu terhuyung-huyung jatuh. Untunglah prajurit yang dituding-tudingnya itu cepat menangkapnya dan meletakkannya di pangkuan ibunya yang menangisinya. Gadis itu menjadi pingsan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat salah satu sudut yang kecil saja dari akibat peperangan. Alangkah dahsyat akibat seluruhnya dari peperangan. Gadis-gadis kehilangan kekasih, ibu-ibu kehilangan anak-anaknya yang dicintainya, dan istri-istri kehilangan suami terkasih. Meskipun demikian peperangan itu terjadi hampir di segala zaman dan di segala abad. Berbagai-bagai macam nafsu yang mendorong manusia melibatkan diri dalam peperangan. Nafsu yang telah menabiri perasaan cinta kasih di antara sesama, serta perasaan bakti yang utuh kepada Tuhannya. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk memiliki segala isi dunia, nafsu keinginan, nafsu keangkaramurkaan, nafsu yang semuanya itu berpusar kepada nafsu duniawi. Tetapi yang kemudian telah mendorong pihak lain untuk mempertahankan diri, melindungi sesama atas dasar kewajiban dan belas kasihan, tetapi kadang-kadang juga karena pamrih yang lain. Apabila pertentangan nafsu itu kemudian mencapai puncaknya, maka tidak ada jalan lain daripada kekerasan. Manusia membunuh sesamanya. Kadang-kadang dengan cara yang sama sekali tidak berpijak pada kediriannya, kemanusiaannya. Bahkan melampaui pekerti binatang yang paling buas sekalipun, karena tidak ada binatang yang dengan sengaja menyakiti dan menyiksa korbannya sebelum dibunuhnya. Ketika seorang prajurit lewat dekat di belakangnya, Agung Sedayu berpaling. Tetapi prajurit itu berjalan terus. Namun demikian Agung Sedayu menjadi tersadar akan keadaannya. Dengan langkah yang berat ia naik ke atas pendapa. Dipandanginya beberapa sosok jenazah yang terbaring di sebelah menyebelah. Ketika ia sempat memandang ke gandok kiri, ia melihat beberapa orang yang terluka dibawa masuk ke dalamnya. Mereka yang terluka dirawat di gandok kiri, desisnya di dalam hati. Dengan dada yang berdebar-debar Agung Sedayu melangkah terus, berjalan di antara tubuh-tubuh yang diam membeku. Kadang-kadang Agung Sedayu masih melihat darah yang meleleh dari tubuh-tubuh yang diam itu. Tiba-tiba terasa bulu-bulu tengkuknya meremang. Ia kini bukan Agung Sedayu yang dahulu, yang menjadi pingsan melihat darah. Tetapi meskipun demikian, ia masih juga menjadi ngeri melihat mayat yang berjajar-jajar. Demikian ia membuka pintu pendapa, maka dilihatnya Kitanumetir dan Swandaru berpaling, bahkan Sekar Mirah menjadi terkejut karenanya. Marilah. Kitanumetir mempersilahkan. Selangkah Agung Sedayu memasuki peringgitan. Terasa kesepian seolah-olah mencekiknya sehingga ia menjadi susah untuk bernafas. Dengan sorot mata yang aneh ia memandangi seluruh sudut peringgitan itu. Tetapi yang dilihatnya tidak ada lain kecuali Kitanumetir, Swandaru dan Sekar Mirah. Hati anak muda itu berdesir ketika ia memandangi dinding di sisi barat dari peringgitan itu. Warna merah menyala seperti akan membakar rumah itu. Ternyata matahari telah menjadi semakin rendah, dan bahkan telah menyinggung punggung gunung. Dengan demikian peringgitan itu telah menjadi agak suram. Warna-warna dindingnya yang kelabu menjadi semakin gelap. Sedang di luar pintu mayat berjajar sebelah menyebelah. Duduklah, Ngger, suara Kitanumetir itu tidak terlampau keras, tetapi Agung Sedayu terperanjat karenanya. Ya Kiai, jawabnya patah-patah. Agung Sedayu itu pun kemudian duduk pula di antara mereka. Meskipun demikian ia masih saja memandangi berkeliling. Sarang laba-laba melekat di hampir setiap sudut. Debu pada dinding dan lumut yang hijau bertebaran di lantai, menjadi pertanda bahwa banjar ini kurang mendapat perawatan. Apakah yang ditanyakan Angger Untara kepadamu? Pertanyaan Kitanumetir itu sekali lagi mengejutkan Agung Sedayu. Oh, anak muda itu berdesah. Tidak apa-apa. Kakang Untara hanya menanyakan kemana aku selama ini.
Kau katakan apa yang terjadi, bertanya gurunya lanjut. Ya. Apa katanya? Tidak apa-apa, Kiai, jawab Agung Sedayu. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah ia akan menemui kita? Bertanya Swandaru kemudian. Ya, setelah pekerjaannya selesai. Swandaru terdiam. Kembali ruangan itu menjadi sunyi. Sekali-sekali terdengar beberapa orang lewat di sebelah peringgitan di sisi Gandok. Terasa bahwa di halaman Banjar itu terjadi bukan yang luar biasa. Angger berdua, berkata Kitanumetir kemudian. Bukankah kita ingin mencari Angger Wuranta di halaman Banjar ini? Apabila kita tetap berada di sini, maka kita tidak akan dapat menemukannya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya. Sebaiknya kita mencarinya guru, tetapi aku merasa sikap Kakang Wuranta menjadi aneh. Aku tidak mengerti. Sekar Mirah yang mendengar kata-kata itu segera menunduk wajahnya. Pada wajah itu terbersit secercah warna merah. Tetapi tak seorang pun yang dapat melihatnya. Marilah kita cari, berkata Kitanumetir kemudian. Mumpung belum gelap. Marilah, jawab Agung Sedayu. Kepada Sekar Mirah Kitanumetir berkata. Kau tinggal di sini sebentar, Nini. Kami akan mencari Angger Wuranta yang terluka itu. Tiba-tiba Sekar Mirah meraih tangan kakaknya sambil berkata. Kakang Swandaru tetap di sini. Aku takut. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin ikut serta mencari Wuranta di antara para prajurit Pajang, tetapi ia tidak sampai hati meninggalkan Sekar Mirah sendiri dalam ketakutan. Apalagi kemudian peringgitan itu menjadi kian suram. Kalau begitu, desis Kitanumetir. Biarlah kalian tetap di sini mengawani Sekar Mirah. Aku akan mencari sendiri. Mungkin aku akan dapat minta tolong kepada para prajurit Pajang. Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Namun Kitanumetir menyambung. Tinggallah di sini. Mungkin ada sesuatu yang kalian dapat melakukannya. Sebab Nini Sekar Mirah tidak berani tinggal sendiri di tempat yang lembab dan asing ini. Perlahan-lahan Agung Sedayu menjawab. Silahkan, Kiai. Nah tinggallah di sini sampai aku kembali. Jangan pergi kemanapun juga supaya aku tidak harus bergantian mencari kalian sesudah aku menemukan Angger Wuranta. Baik, Kiai, jawab mereka hampir bersamaan. Kitanumetir itu pun kemudian pergi meninggalkan peringgitan itu. Di luar ia bertemu dengan Untara, dan mengatakan maksudnya. Wuranta tidak ada di antara kalian, bertanya anak muda itu. Tidak, Ger, sahut Kitanumetir. Mendengar jawaban Kitanumetir, Untara mengerutkan keningnya. Ia memang belum melihat Wuranta sejak ia memasuki padepokan ini. Ternyata kini Kitanumetir pun sedang mencarinya. Sekilas terbersit kecemasan di dalam hatinya sehingga senapati itu berdesis. Apakah Wuranta menemui bencana di dalam perang campuh ini? Aku kira tidak, Ger. Ia bersamaku pada saat aku harus bertempur melawan Ki Tambakwedi, tetapi anak muda itu terluka di dadanya. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Lalu kemanakah ia pergi? Tak kami ketahui. Ia tidak berkata kepada siapapun juga, kemana dan kenapa ia begitu saja pergi meninggalkan Sekar Mirah di dalam gubuk itu, sedang kami, aku, Angger Agung Sedayu, dan Angger Swandaru sedang mengejar Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argajaya. Aneh, desis Untara. Apakah ada sesuatu yang menarik hatinya sehingga ia terpaksa pergi meninggalkan Kiai? Aku tidak tahu, jawab Kiai Gringsing. Karena itu sekarang aku akan mencarinya. Syukurlah apabila tidak terjadi sesuatu. Aku mencemaskannya karena dadanya terluka. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak kita kehendaki yang terjadi atasnya. Mungkin ia bertemu dengan prajurit Pajang yang belum mengenalnya dan tiba-tiba mencurigainya. Ia akan dapat memberikan penjelasan. Kalau ia sempat memberikan penjelasan itu. Dalam keadaan yang kisruh, kesalahpahaman dapat saja terjadi di mana-mana. Kadang-kadang seseorang sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan tentang diri sendiri. Bahkan seseorang harus menyatakan dirinya seperti orang lain menghendakinya. Seorang yang belum mengenal Wuranta akan dapat memaksanya dengan kekerasan supaya Wuranta menyatakan dirinya sebagai seorang dari padepokan Tambakwedi. Kemudian pengakuan yang dipaksakan akan menjadi alasan untuk berbuat lebih jauh lagi. Ah! Untara berdesis.
Prajurit Pajang tidak akan berbuat demikian. Para senapati dan para perwira yang bertanggung jawab mungkin tidak menghendakinya. Tetapi orang-orang yang sedang terlibat dalam pertentangan dan ketegangan, mungkin dapat berbuat meskipun ia seorang yang cukup matang. Di dalam pertempuran serupa ini, salah paham, kecurigaan dan kebencian menguasai setiap hati. Dari prajurit yang paling rendah sampai tingkat yang tertinggi. Mungkin Angger sendiri. Meskipun demikian, masih juga tergantung pada nilai batin seseorang. Bekal rohaniah di samping bekal jasmaniah, sangat berpengaruh di medan-medan perang. Untara menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengangguk. Ya, Kiai benar. Aku tidak akan selak. Ah, jangan begitu, Nger. Aku tidak bermaksud menuduh. Aku hanya mengatakan keadaan umum yang terjadi di medan perang. Untara masih mengangguk-anggukan kepalanya, aku mengerti maksud Kiai. Aku ingin menjaga agar prajurit-prajuritku tidak melakukannya, atau setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan itu sejauh-jauhnya. Baiklah, Nger. Bagiku, sepanjang pengalamanku, prajurit Pajang di bawah pimpinan Angger Untara ternyata mempunyai nilai rohaniah yang tinggi di samping kenyataan lahiriah yang mengagumkan. Kiai memuji. Tidak, Nger. Aku berkata sebenarnya meskipun tidak dapat diingkari bahwa prajurit Pajang pun terdiri dari manusia-manusia yang masih dapat berbuat salah. Karena itulah aku akan mencari Angger Wuranta. Baiklah, Kiai. Apakah Angger tidak akan bertemu dengan adikmu itu? Iya, Kiai. Nanti sesudah pekerjaanku selesai. Sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Kami harus makan. Nah, Kiai jangan terlampau lama, supaya pada saatnya Kiai dapat makan bersama kami di Pringgitan. Baik, Nger, baik, sahut Kitanumetir sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang perkenankanlah aku pergi. Silahkan, Kiai. Maka sejenak kemudian Kitanumetir itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan Untara yang segera melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Wuranta yang sedang dicari oleh Kitanumetir, berjalan dengan langkah yang lemah di sepanjang pagar halaman. Kadang-kadang dilompatinya pagar yang satu dan dimasuki halaman sebelah. Lalu ditelusurinya pagar yang lain-lain lagi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi yang ada di dalam kepalanya adalah meninggalkan rumah tempat tinggal Sekar Mirah itu. Ia sudah tidak betah lagi melihat semua yang terjadi. Baginya, apa yang dilihatnya itu seolah-olah merupakan cermin yang menunjukkan segala macam kekurangannya, kekerdilannya, dan segala macam kelemahannya, dihadapkan pada keadaan seperti yang sedang terjadi. Keadaan yang dikuasai oleh kekerasan dan senjata. Sedang ia sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu. Apalagi apabila ia melihat betapa Agung Sedayu dengan lincahnya mampu berhadapan dengan Sidanti, maka terasa kekecilan diri menjadi semakin tajam. Maka ketika terpandang olehnya wajah Sekar Mirah yang tunduk, hatinya seakan-akan meledak, pecah berserakan. Itulah sebabnya maka tanpa setahu seorang pun, ia melangkah meninggalkan sumah itu. Meninggalkan Sekar Mirah, meninggalkan Agung Sedayu yang sedang bertempur dan meninggalkan orang-orang lain di rumah itu yang seolah-olah memandangnya dengan penuh penghinaan. Dan kini ia berjalan tanpa tujuan, asal saja menjauhi rumah yang telah menyiksanya itu. Tetapi tanpa dikehendakinya sendiri, langkah Wuranta itu pun menjadi semakin dekat dengan Banjar Padepokan Tambak Wedi. Beberapa halaman lagi ia akan sampai ke daerah yang penuh dengan noda-noda darah. Ia terhenti ketika ia melihat tidak terlampau jauh lagi, para prajurit Pajang sibuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan dan mengusung orang-orang yang terluka. Dada Wuranta menjadi berdebar-debar karenanya. Namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk berjalan lebih dekat. Ia tidak mengerti kenapa ia ingin melihat apa yang telah terjadi di halaman di sekitar Banjar. Agaknya kesibukan di sekitar Banjar itulah yang telah menariknya melangkah semakin dekat. Ketika beberapa orang prajurit Pajang melihatnya, maka mereka segera mendekatinya. Salah seorang dari mereka segera bertanya kepadanya tentang dirinya. Katanya, "Siapakah kau, dan apakah keperluanmu?" Dada Wuranta berdesir mendengar pertanyaan itu. Dipandanginya prajurit Pajang itu dengan tajamnya. Luka di dadanya kini seolah-olah sudah tidak terasa lagi, tetapi luka di hatinya masih juga terasa alangkah pedihnya. Pertanyaan itu telah mengungkat kembali perasaan yang baru saja telah menyiksanya.
Kekerdilan diri, seolah-olah ia sama sekali tidak mempunyai arti apapun di hadapan orang-orang Pajang itu. Padahal, ia telah cukup memberikan sumbangan, sehingga kemenangan Untara ini mungkin terjadi. Karena Wuranta tidak menjawab, maka prajurit itu mengulangi pertanyaannya. Siapakah kau? Agaknya kau terluka di dadamu. Di lambungmu tergantung rangka pedang, meskipun tidak dengan pedangnya. Apakah kau orang Tambak Wedi? Hati Wuranta menjadi semakin sakit. Karena itu maka tiba-tiba ia ingin melepaskan himpitan perasaannya. Jawabnya. Apakah kalian belum pernah mengenal aku? Siapa? Aku Wuranta, anak Jati Anom. Para prajurit itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata. Kami tidak membawa laskar Jati Anom. Yang datang ke Tambak Wedi adalah seluruhnya pasukan dari Pajang. Wuranta kini tidak dapat menahan dirinya lagi. Perasaan yang bergelut di dadanya tiba-tiba saja ingin meledak. Perasaan rendah diri yang mencengkamnya, telah memaksanya untuk berbuat hal-hal yang berlebih-lebihan seperti pada saat ia menyerang Sidanti. Dengan dada tengadah ia berkata, apakah kalian belum tahu bahwa akulah yang memungkinkan kalian memasuki padepokan ini? Tanpa aku, kalian telah dihancurkan oleh pasukan Tambak Wedi sebelum kalian sempat mendekati regol padepokan ini. Beberapa orang prajurit Pajang itu saling berpandangan. Namun jawaban itu tidak menyenangkan hati mereka. Prajurit tertua di antara mereka segera melangkah maju dan bertanya. Hei Wuranta. Bukankah namamu Wuranta, menurut pengakuanmu? Apakah yang telah kau lakukan sehingga kau dapat mengatakan kepada kami bahwa kau telah memungkinkan kami memasuki padepokan ini? Hanya para pemimpinmu yang tahu siapakah Wuranta. Sekali lagi para prajurit itu saling berpandangan. Dan prajurit yang tertua itu bertanya sekali lagi. Siapakah para pemimpin yang kau maksud? Sejenak Wuranta terdiam. Ia belum banyak mengenal nama-nama para pemimpin prajurit Pajang. Tetapi satu, justru yang tertinggi telah dikenalnya. Karena itu maka kemudian ia menjawab. Untara. Untara. Untara mengenal aku dengan baik. Dada para prajurit itu berdesir. Tetapi tidaklah mustahil bahwa orang ini langsung berhubungan dengan Untara. Hal itu memang pernah juga dilakukan oleh Untara. Mempergunakan orang-orang dalam tugas-tugas sandi. Dan orang-orang itu yang mengenal hanyalah Untara sendiri. Tetapi para prajurit Pajang itu tidak akan dapat melepaskan kecurigaannya, sehingga prajurit yang tertua itu berkata, baiklah, Kisanak. Seandainya kau benar petugas sandi yang hanya dikenal oleh Ki Untara, maka marilah Kisanak aku bawa langsung menghadap Ki Untara. Hati Wuranta yang sedang melonjak-lonjak karena tekanan-tekanan perasaan itu kini menjadi kian bergolak. Ia merasa sama sekali tidak mendapat kepercayaan para prajurit itu. Dengan wajah tegang ia berkata, aku akan dapat menghadapnya sendiri. Apakah ini berarti bahwa kalian akan menangkap aku? Prajurit itu menggeleng. Tidak, Kisanak. Tetapi dalam peperangan kita harus berhati-hati. Tidak, jawab Wuranta, aku akan menghadap sendiri. Aku orang bebas. Bahkan akulah yang telah memungkinkan kalian memasuki padepokan ini. Sekarang kalian akan menangkap aku. Kami tidak dapat melihat suatu bukti apapun tentang kata-katamu, Kisanak. Karena itu, maka satu-satunya cara yang dapat kami tempuh adalah membawa Kisanak menghadap Ki Untara. Nah, Ki Untara akan dapat berkata sesuatu kepada kami tentang Kisanak. Sebab seperti yang Kisanak katakan, salah seorang dari para pemimpin Pajang yang telah mengenal Kisanak dengan baik adalah Ki Untara. Wajah Wuranta menjadi merah. Ia merasa alasan-alasannya tidak didengar sama sekali oleh prajurit-prajurit Pajang itu. Karena itu maka katanya, biarkanlah aku berbuat menurut kehendakku. Nanti aku akan datang kepadanya, atau Kakang Untara akan mencari aku untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Sekarang kalau kalian tidak percaya kepadaku, nah pergilah, bertanyalah kepada Ki Untara, siapakah anak muda Jati Anom yang bernama Wuranta. Prajurit-prajurit itulah yang kini tersinggung mendengar jawaban Wuranta yang aneh itu. Justru dengan demikian maka nafsu mereka untuk membawa Wuranta menjadi semakin besar. Bukan karena kecurigaan mereka, tetapi karena mereka merasa kewajiban mereka seolah-olah dianggap kurang berarti. Bahkan pemimpin mereka, senapati mereka pun telah diremehkan oleh anak muda yang menyebut dirinya bernama Wuranta itu.
Dengan demikian maka wajah para prajurit itu menjadi semakin tegang. Hati mereka yang panas terbakar oleh pertempuran yang baru saja terjadi masih juga belum padam. Karena itu maka sikap Wuranta agaknya telah menyalakan api yang masih tersimpan di dalam hati mereka. Maka sejenak kemudian prajurit yang tertua di antara mereka itu berkata, "Kalau demikian Kisanak, maka kami akan memaksamu. Kami adalah prajurit-prajurit Pajang yang berada di dalam lingkungan lawan. Karena itu setiap orang yang bukan berasal dari kami harus kami curigai. Termasuk kau." Wajah Wuranta yang merah menjadi semakin menyala. Kemarahannya kini telah memuncak. Ia merasa seolah-olah orang Pajang itu sama sekali tidak mengenal terima kasih. Seperti juga Agung Sedayu. Sebelum semuanya ini terjadi, ia adalah umpan yang pertama kali dilontarkan ke dalam sarang serigala ini. Ia adalah orang yang pertama kali harus berhadapan dengan Sidanti bahkan Ki Tambakwedi. Hampir saja lehernya dijerat di tiang gantungan. Tetapi kini, setelah semuanya selesai, maka ia seolah-olah tidak dibutuhkan. Setelah Sekar Mirah bertemu dengan Agung Sedayu, maka kehadirannya sama sekali tidak dihiraukannya. Bahkan yang pertama-tama dilontarkan kepadanya adalah penghinaan. Kemudian dengan sombongnya Agung Sedayu memamerkan kelebihan-kelebihannya padanya. Dan kini, prajurit-prajurit Pajang itu juga ingin menangkapnya. Membawanya kepada Untara sebagai seorang tawanan. Tiba-tiba Wuranta tidak dapat menahan desakan di dalam rongga dadanya. Dengan lantang ia berteriak. "Hei orang-orang Pajang! Jangan terlampau sombong. Tak seorang pun di antara kalian yang berani memasuki padepokan ini selagi Tambakwedi, Sidanti, beserta Sanakeling masih mampu menggenggam senjata mereka. Tak seorang pun dari kalian, termasuk Agung Sedayu adik Untara itu, yang berani menghadapi Sidanti dan Sanakeling pada saat-saat mereka masih bersatu tujuan. Kini aku berhasil memisahkan mereka karena permainanku. Dengan mengumpankan alap-alap Jalatunda aku berhasil mengadu dua kekuatan yang ada di padepokan ini. Kekuatan Jipang dan kekuatan Tambakwedi. Baru setelah keduanya hancur kalian berani masuk. Sekarang kalian menyombongkan diri akan menangkap Wuranta. Nah, lakukanlah. Lakukanlah setelah Wuranta menjadi mayat. Apa yang aku lakukan sebelum ini memang sudah harus bertaruh nyawa. Pagi ini seharusnya aku sudah mati di tiang gantungan apabila aku tidak berhasil melarikan diri. Umurku ini adalah umur yang berlebihan. Karena itu, ayo, bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Tetapi jangan mimpi membawa Wuranta hidup-hidup kepada Untara." Darah para prajurit-prajurit Pajang itu segera mendidih. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Wuranta. Karena itu maka yang termuda di antara mereka segera melangkah maju. Untunglah bahwa yang tertua masih juga dapat menahan diri. Digamitnya prajurit yang masih muda itu sambil berkata, "Biarlah aku yang menyelesaikannya." "Bagus, ayo, selesaikan bersama-sama. Aku tidak akan lari. Aku sudah bersedia untuk mati. Aku sudah hidup lebih lama sesiang ini." Ketika prajurit yang tertua itu melangkah maju, ia melihat Wuranta berdiri tegak sambil menengadahkan dada. Tetapi tidak tampak tanda-tanda bahwa anak muda itu akan melawannya. "Apakah kau memerlukan pedang?" bertanya prajurit tertua itu. "Bukankah kau ingin melawan?" Wuranta menggeleng. "Aku tidak perlu melawan kalian. Tak ada artinya." Prajurit-prajurit Pajang mengerutkan kening mereka. Ada di antara mereka yang mengartikan kata-kata Wuranta itu sebagai suatu penghinaan, seolah-olah para prajurit Pajang itu tidak berarti buat dilawannya, tetapi ada pula yang melihat keanehan sikap Wuranta itu. Ternyata ia benar-benar tidak bersiap untuk melawan. Prajurit yang tertua di antara mereka itu menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ia berkata, "Kau membingungkan kami." "Bukan maksudku," jawab Wuranta, "kau sendirilah yang membuat dirimu bingung. Apakah kau termasuk salah seorang prajurit Tambakwedi yang berusaha membunuh diri dengan cara itu?" Pertanyaan itu telah menggoncangkan dada Wuranta. Kemarahannya yang sudah memuncak seolah-olah kini meluap lewat ubun-ubunnya. Namun dengan demikian maka anak muda itu justru terdiam. Tetapi tubuh dan bibirnya menjadi bergetar secepat getar jantungnya. Sejenak mereka yang sedang dicengkam oleh ketegangan itu saling berdiam diri, tetapi mata mereka menyorotkan kemarahan yang hampir-hampir tidak terkendali.
Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang di belakang pagar dinding batu, di antara dedaunan yang rimbun. Kalian ternyata telah menjadi salah paham. Dengan serta-merta maka mereka segera berpaling. Dari antara dedaunan yang rimbun itu, maka meloncatlah seorang tua dengan cekatan. Orang itu adalah Kitanumetir. Siapakah Kisanak? Bertanya salah seorang dari para prajurit itu. Ternyata prajurit itu juga belum mengenal Kitanumetir. Kitanumetir tersenyum, tetapi hatinya menjadi cemas juga. Apabila para prajurit itu belum mengenalnya, maka keadaannya tidak akan berbeda. Seperti juga Wuranta, maka para prajurit itu pasti ingin membawanya kepada Umara. Apakah kalian belum mengenal aku? Bertanya Kitanumetir itu. Prajurit yang bertanya kepadanya itu menjawab. Aku tidak mengenalmu. Kitanumetir mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia melangkah maju. Dia matinya prajurit yang menjawab pertanyaannya itu. Seorang prajurit muda yang gagah, bertubuh tinggi dan berdada bidang. Di lambungnya tergantung sehelai pedang yang panjang. Tetapi Kitanumetir semakin dicemaskan oleh sikap para prajurit itu. Apakah yang harus dilakukan seandainya mereka bersikap keras kepadanya seperti kepada Wuranta? Aku tidak boleh melawan, katanya di dalam hati, mereka melakukan kewajiban. Tetapi bagaimana dengan Angger Wuranta itu seandainya ia pun berkeras hati untuk tidak mau tunduk kepada para prajurit itu? Dalam kecemasan itu tiba-tiba ia mendengar salah seorang dari para prajurit itu berkata, "Hei, bukankah orang tua itu yang tadi berjalan bersama dua orang anak muda dan seorang gadis yang diantar oleh beberapa orang prajurit?" Kawan-kawannya berpaling ke arahnya. Lalu seorang yang lain berkata, "Ya, aku pernah melihat orang tua itu. Apakah Kiai yang bernama Kitanumetir?" Dada Kitanumetir menjadi lega. Ternyata ada di antara mereka yang sudah mengenalnya. Dengan demikian maka pekerjaannya menjadi bertambah ringan. Ya, Kisanak, akulah yang bernama Kitanumetir. Dari siapa Angger mengetahuinya? Aku pernah melihat Kiai sekali di Jati Anom, ketika Kiai bersama adik Ki Untara dan anak muda yang gemuk itu, yang tadi juga berjalan bersama Kiai menemui Ki Untara. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya sambil tertawa pendek. Ya, itulah aku. Kenapa tiba-tiba saja Kiai sudah berada di sini pula? Tidak, Kisanak, tidak dengan tiba-tiba. Aku telah datang lebih dahulu dari pasukan Pajang. Aku datang bersama Angger Wuranta ini, jawab Kitanumetir sambil menunjuk Wuranta yang masih berdiri tegak di tempatnya. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Beberapa orang yang lain saling berpandangan. Akhirnya hampir serempak mereka memandang Wuranta. Ya. Angger Wuranta telah datang lebih dahulu bersama aku, Angger Agung Sedayu, adik Ki Untara, dan Angger Swandaru Geni, anak muda yang gemuk itu. Apakah yang telah kalian lakukan? Kitanumetir tersenyum. Tidak terlampau penting Kisanak. Hanya sekedar melepaskan anak-anak panah Sendaren. Bukankah Angger juga mendengarnya? Pasukan berkudalah yang mendengarnya dengan jelas. Apakah Angger dari pasukan berkuda? Prajurit itu menggeleng. Tetapi meskipun mereka bukan anggota pasukan berkuda, namun mereka tahu benar, bahwa tanda-tanda yang memungkinkan mereka memasuki padepokan ini adalah panah Sendaren. Tetapi mereka tidak tahu, siapakah yang telah melepaskan panah itu. Dalam pada itu Kitanumetir berkata pula. Nah, itulah, Kisanak. Kenapa kami berada di padepokan ini? Prajurit yang tertua di antara mereka mengangguk-anggungkan kepalanya. Ia dapat mempercayai keterangan Kitanumetir, sebab beberapa orang kawan-kawannya telah melihat orang itu menghadap Untara. Karena itu mereka kini mengerti pula bahwa Wuranta memang pernah melakukan seperti apa yang dikatakannya. Tetapi meskipun demikian, sikap anak muda Jati Anom itu telah terlanjur membuatnya kurang senang. Namun prajurit yang tertua itu berusaha menahan dirinya. Sebab kedua orang itu adalah orang-orang kepercayaan Untara. Tetapi yang aneh bagi mereka, betapa Wuranta berani mengatakan bahwa Untaralah yang harus datang kepadanya. Sejenak para prajurit itu saling berdiam diri. Kitanumetir pun berdiri saja sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengharap bahwa keadaan akan menjadi berangsur baik setelah mereka, para prajurit itu mengetahui dan mengenal Wuranta. Hati Kitanumetir pun menjadi lega ketika prajurit yang tertua itu berkata, "Baiklah, Kiai,
Apabila demikian, maka kami tidak akan keberatan membiarkan kalian berada di padepokan ini menurut kehendak kalian. Tetapi ingat, bahwa ada di antara kami yang belum mengenal kalian sama sekali. Karena itu, sebaiknya kalian tidak berada di tempat yang terlampau jauh dari Banjar. Setiap saat kalian akan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang serupa, dan mungkin ada di antara kami, prajurit-prajurit Pajang yang sama sekali tidak mengenal kalian, sehingga sikapnya pasti tidak akan menyenangkan, seperti sikap kami juga. Oh, tidak apa, Kisanak. Kalian sedang melakukan kewajiban. Karena itu maka sikap kalian dapat kita mengerti. Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya, terima kasih atas pengertian kalian. Sekarang, kami akan meneruskan kewajiban kami. Aku nasihatkan pergilah ke Banjar, supaya kalian tidak menjumpai persoalan yang serupa. Terima kasih, Kisanak, jawab Kitanumetir. Para prajurit itu pun kemudian meninggalkan Kitanumetir dan Wuranta berdua. Mereka berjalan menyelusuri jalan-jalan padepokan untuk melakukan pengawasan. Mungkin masih ada laskar Tambak Wedi yang tersembunyi, atau mungkin orang-orang Jipang. Sepeninggal para prajurit itu, maka berkatalah Kitanumetir kepada Wuranta. Marilah, Ngger, kita pergi ke Banjar padepokan ini. Di sana Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah sudah menunggumu. Wuranta mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar suaranya bernada rendah. Untuk apa mereka menunggu aku? Kitanumetir adalah seorang yang telah cukup umur. Pengenalannya atas perangai anak-anak muda cukup tajam. Ia mencoba untuk mengerti, apakah sebabnya maka tiba-tiba Wuranta bersikap aneh. Sejak di dalam gubuk Sekar Mirah, kemudian hilang tanpa pesan apapun. Namun Kitanumetir tidak segera dapat mengerti dengan pasti, apakah sebabnya. Ia hanya dapat meraba-raba dan menerka. Tetapi dugaan Kitanumetir atas persoalan yang sebenarnya masih sangat kabur. Sekali lagi Tanumetir itu mengajak. Angger Wuranta. Marilah kita pergi ke Banjar. Kita harus menunjukkan diri kepada Angger Untara. Agung Sedayu dan Swandaru sudah lama menunggu Angger di sana. Aku sudah mencari Angger di mana-mana. Baru sekarang aku menemukan Angger. Kemana Angger selama ini dan kenapa Angger pergi tanpa pesan apapun? Dada Angger sedang terluka meskipun untuk sementara telah tidak mengalirkan darah lagi. Wuranta menarik nafas dalam-dalam. Tugasku yang berbahaya, yang harus aku pertaruhkan dengan nyawa telah selesai. Buat apa orang-orang Pajang dan Kiai memerlukan aku lagi? Ah, jangan begitu, Ngger. Semua orang menunggu Angger. Wuranta menggeleng. Tidak. Mereka hanya memerlukan aku selagi mereka tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan. Aku bukan seorang prajurit dan bukan murid Kiai. Itulah sebabnya Kiai menunjuk aku untuk masuk ke dalam api di Tambak Wedi ini. Seandainya aku tertangkap dan mati, maka baik Untara maupun Kiai tidak kehilangan. Untara tidak kehilangan prajuritnya dan Kiai tidak kehilangan seorang murid. Bukankah begitu? Jangan beranggapan begitu, Ngger. Sama sekali tidak terlintas di dalam kepalaku perhitungan yang demikian. Secara kebetulan dan tiba-tiba aku menjumpai Angger di Jati Anom. Aku telah mencoba memperhitungkan semua rencana sebaik-baiknya. Aku sama sekali tidak berbuat dengan untung-untungan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Kiai mengetahui aku telah ditahan oleh Ki Tambak Wedi? Bahkan telah disediakan tiang gantungan di regol padepokan ini? Apa yang dapat Kiai lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang Pajang? Mereka telah datang, Ngger. Mereka telah masuk ke padepokan ini. Dan Angger ternyata tidak naik ke tiang gantungan itu. Tetapi sama sekali bukan karena orang-orang Pajang dan bukan pula karena Kiai dan murid-murid Kiai. Aku dapat melarikan diriku dari tempat aku ditawan karena kekuatanku sendiri, karena kesempatan yang aku dapatkan, bukan dari kalian. Nah, seandainya aku saat itu tidak dapat melarikan diri, seandainya aku mati, maka tidak ada kemungkinan kalian dapat berbuat sesuatu. Angger Wuranta, sejak malam tadi aku sudah di padepokan ini. Aku akan mengetahuinya seandainya hukuman mati itu dilaksanakan. Apa yang akan dapat Kiai lakukan seorang diri di sini? Apa? Apakah Kiai juga akan membela kematianku dengan membunuh diri, melawan Ki Tambak Wedi? Kiai mampu melawan seorang lawan seorang, tetapi melawan Ki Tambak Wedi dengan seluruh pengikutnya. Ternyata mereka berbentrokan sendiri, Ngger. Kenapa mereka berbentrokan sendiri, Kiai?
Kenapa? Apakah hal itu dapat terjadi begitu saja tanpa sebab? Hal itu akan mungkin sekali, Nger. Dua kekuatan yang dasarnya telah berbeda. Berbeda sumbernya dan berbeda tujuannya. Kalau di antara mereka terjadi persetujuan, maka itu hanyalah untuk sementara. Omong kosong. Kitanu Metir terperanjat mendengar jawaban Wuranta. Kini ia menjadi semakin tidak mengerti, apakah sebenarnya yang telah mengganggu anak muda itu? Dugaannya tentang sebab-sebab dari tindakan-tindakan yang aneh itu justru menjadi kabur. Jadi bagaimanakah, Nger? Bertanya Kitanu Metir dengan dada berdebar-debar. Pertempuran di antara mereka itu telah dibakar oleh suatu sebab. Sebab yang berhasil aku tumbuhkan. Seandainya alap-alap Jalatunda tidak menjadi gila, apakah pertempuran itu dapat terjadi? Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Aku berhasil menumbuhkan pertentangan itu. Aku mengumpankan alap-alap Jalatunda yang menjadi gila karena Sekar Mirah. Kegilaannya itulah yang telah membakar padepokan ini. Baru setelah padepokan ini hangus, pasukan Untara itu datang. Itu pun karena aku pula. Karena aku datang ke Jati Anom. Memberitahukan keadaan padepokan ini. Kemudian membawa Agung Sedayu dan Suandaru masuk. Nah, siapakah yang sebenarnya berhasil melakukan tugasnya? Aku, Untara, Agung Sedayu dan Suandaru atau Kiai? Sekarang, setelah semuanya selesai. Tak seorang pun lagi menghiraukan aku. Semuanya tidak memerlukan aku lagi. Mereka memamerkan kepandaian mereka bermain pedang. Kiai, aku memang bukan seorang prajurit. Aku memang tidak secakap Agung Sedayu dan tidak secepat para prajurit Pajang memainkan senjata. Tetapi aku juga mempunyai harga diri, Kiai. Setelah Agung Sedayu dapat bertemu dengan Sekar Mirah, maka keduanya sama sekali tidak menghiraukan aku lagi. Sekar Mirah yang sebelumnya hampir mati ketakutan itu, kemudian sama sekali tidak mau melihat aku, meskipun hanya dengan sebelah matanya. Mereka telah menemukan yang mereka cari. Kedatangan Agung Sedayu telah membuat gadis itu menjadi tamak dan besar kepala, seolah-olah semua orang lain di dunia ini tidak berharga. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Ia mencoba menangkap maksud yang sedalam-dalamnya dari kata-kata Wuranta. Dugaannya yang semula menjadi kabur kini menjadi semakin jelas kembali. Coba Kiai, sebutkan. Siapakah yang sebenarnya dapat mengalahkan padepokan Tambak Wedi dan membebaskan Sekar Mirah? Siapa? Kitanu Metir tidak segera menjawab. Kini semua orang di padepokan ini menghina Wuranta. Para prajurit itu, Sekar Mirah, Agung Sedayu, dan semuanya. Wuranta berhenti sejenak. Nafasnya menjadi terengah-engah dan wajahnya menjadi merah. Terasa betapa dadanya dientak-entak oleh dentang jantungnya yang semakin cepat. Kitanu Metir masih berdiam diri. Kini ia dapat meraba, apakah yang telah mendorong Wuranta berbuat demikian. Hampir pasti. Meskipun demikian Kitanu Metir masih cukup berhati-hati untuk berbuat dan berkata sesuatu. Ternyata perasaan Wuranta terlampau peka, dan terlampau mudah tersentuh. Tara, Agung Sedayu dan Suandaru atau Kiai? Sekarang, setelah semuanya selesai. Tak seorang pun lagi menghiraukan aku. Semuanya tidak memerlukan aku lagi. Mereka memamerkan kepandaian mereka bermain pedang. Kiai, aku memang bukan seorang prajurit. Aku memang tidak secakap Agung Sedayu dan tidak secepat para prajurit Pajang memainkan senjata. Tetapi aku juga mempunyai harga diri, Kiai. Setelah Agung Sedayu dapat bertemu dengan Sekar Mirah, maka keduanya sama sekali tidak menghiraukan. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar Wuranta itu mengulangi pertanyaannya. Siapa Kiai? Seharusnya Kiai dapat menyebutkan, siapa yang sebenarnya berhasil di dalam tugasnya, sebab Kiai mengetahuinya sejak permulaan. Tidak seperti prajurit-prajurit Pajang itu. Begitu mereka datang, mereka menganggap dirinya lah yang paling berjasa. Seperti juga Agung Sedayu yang merasa, seolah-olah ialah yang telah membebaskan Sekar Mirah. Siapa? Coba sebutkan, apakah Kiai berani menyebutkannya karena Kiai Guru Agung Sedayu barangkali? Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya dengan nada yang berat tenang. Ya, Nger. Aku mengakui karena penglihatanku sendiri, bahwa Angger Wurantalah yang telah membawa kita semuanya di sini kepada kemenangan yang mutlak. Semua rencana dapat berlangsung sebaik-baiknya berkat keberanian dan keterampilanmu, Nger. Aku mengakui.
Dan mudah-mudahan Untara pun akan mengakui. Tidak. Ia pasti tidak akan mengakui. Ia senapati besar di sini. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling penting. Dan ia merasa bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan kemenangan ini. Apalagi Agung Sedayu adalah adiknya. Pasti ia akan membenarkan sikapnya dan menyalahkan aku. Kenapa? Kenapa Untara akan membenarkan sikap Agung Sedayu dan menyalahkan Angger? Dalam hal apa? Apakah ada sesuatu persoalan di antara kalian berdua? Pertanyaan itu mengejutkan sekali bagi Wuranta. Sejenak ia terdiam. Angger Wuranta, berkata Kitanumetir, seandainya ada sesuatu persoalan yang mengecewakan Angger Wuranta, katakanlah, Ngger. Aku adalah saksi yang akan mengatakan kepada siapapun juga, yang tidak mengakui Angger sebagai seorang perintis yang telah membawa kita masuk ke padepokan ini. Apakah Agung Sedayu merasa dirinya yang paling berjasa dalam hal ini? Atau Angger Untara sendiri? Katakanlah, Ngger. Aku adalah saksi yang masih hidup, bahwa pahlawan dari kemenangan ini adalah Angger Wuranta. Semua orang harus mendengar dan mengakui, bahwa karena jasa-jasa Angger Wuranta, padepokan Tambak Wedi yang diperkuat oleh orang-orang Jipang di bawah pimpinan Sanakeling dan alap-alap Jalatunda ini dapat direbut dengan mudah. Sebab pasukan Pajang datang pada saat-saat orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang sudah tidak kuasa untuk melawannya, setelah mereka bertempur satu dengan yang lain. Bukankah begitu? Kitanumetir berhenti sesaat. Dipandanginya wajah Wuranta yang menjadi semakin lama semakin tegang. Mulutnya mengatup rapat-rapat dan giginya menggeretak. Angger Wuranta, katakanlah, Ngger. Apakah Agung Sedayu telah berbuat suatu kesalahan? Meskipun ia muridku, tetapi apabila ia berbuat salah, maka aku wajib memberitahukan kesalahan itu kepadanya. Seandainya ia tidak menyadarinya, maka aku akan mencubitnya, supaya ia mengerti akan dirinya. Kini Wurantalah yang terdiam. Katakanlah, Ngger. Tidak ada orang lain yang dapat membanggakan dirinya di sini, selain Angger Wuranta. Tidak ada orang lain yang dapat merasa dirinya berjasa, selain Angger Wuranta. Kalau ada orang lain, maka orang lain itu harus mendapat pengertian, bahwa pahlawan kemenangan ini adalah Wuranta, anak Jati Anom. Cukup, cukup. Wuranta memotong kata-kata Kitanumetir dan dengan terbata-bata ia meneruskan. Bukan maksudku. Bukan maksudku. Terdengar suara Kitanumetir sareh. Mungkin Angger tidak bermaksud demikian, tetapi apakah kita semuanya akan mengingkari kenyataan? Wuranta menggigit bibirnya. Tiba-tiba dadanya serasa akan meledak mendengar kata-kata Kitanumetir. Seperti terlempar ke dalam suatu kesadaran tentang dirinya, Wuranta merasakan tusukan yang tajam dari kata-kata Kitanumetir itu. Terasa seolah-olah selembar tabir yang hitam pekat di dalam hatinya kini tersingkap. Dan dilihatnya dirinya sendiri dengan jelas. Dirinya sendiri yang kecil, yang kini berada di antara raksasa-raksasa yang mengerikan. Raksasa-raksasa Pajang telah berhasil memecahkan pertahanan padepokan Tambak Wedi. Kembali terbayang di matanya, betapa Agung Sedayu, Swandaru, dan Kitanumetir bergulat melawan hantu lereng Merapi yang mengerikan, Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya. Terbayang betapa Untara berserta pasukannya bertempur menghadapi sisa-sisa pasukan Tambak Wedi yang pada saat-saat terakhir masih sempat bergabung dengan sisa-sisa orang Jipang. Betapa Untara masih harus mengatur orang-orangnya, dan dirinya sendiri yang masih harus berhadapan melawan Sanakeling. Alangkah malunya. Alangkah malunya seandainya ia berkata tentang dirinya sendiri. Apakah semuanya ini dapat terjadi seandainya Untara tidak berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan Tambak Wedi dan Jipang? Apakah Sekar Mirah dapat bebas seperti yang terjadi seandainya Kitanumetir, Agung Sedayu, dan Swandaru tidak dapat bertahan melawan Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argajaya? Ketika teringat oleh Wuranta akan kata-katanya sendiri, Coba Kiai, sebutkan, siapakah yang sebenarnya dapat mengalahkan padepokan Tambak Wedi dan membebaskan Sekar Mirah? Siapa? Tiba-tiba Wuranta menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Alangkah malunya. Kitanumetir masih berdiri tegak di hadapannya. Dibiarkannya Wuranta menyadari dirinya. Dibiarkannya anak itu dihanyutkan oleh perasaannya yang tiba-tiba saja seolah-olah terbuka. Sejenak mereka saling berdiam diri. Awan di langit yang kemerah-merahan mengalir ke utara dihembus oleh angin lereng lembab.
Matahari telah menjadi semakin rendah, dan sebentar lagi hilang di balik dedaunan di sebelah barat. Sinarnya yang membara tersangkut di punggung gunung dan di ujung-ujung awan yang bertebaran di langit. Di halaman Banjar Padepokan Tambak Wedi dan sekitarnya para prajurit Pajang dan sebagian orang-orang Tambak Wedi sendiri yang masih hidup dan tidak berbahaya masih sibuk menyingkirkan mereka yang terluka dan mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan. Kitanu Metirlah yang kemudian memecahkan kesenyapan itu. Angger Wuranta. Marilah kita pergi ke Banjar. Tidak. Tidak Kiai. Tidak ada gunanya. Tak akan ada orang yang tidak mengakui hasil jerih payahmu, Nger. Bukan itu. Bukan itu, Kiai. Justru aku menjadi malu sekali. Ternyata Kiai telah menunjukkan kekeliruanku. Kiai menghadapkan sebuah cermin di muka wajahku. Aku sangka bahwa aku adalah orang yang paling berjasa di peperangan ini. Ternyata aku tidak lebih dari sehelai debu yang tidak berarti, aku sadari sekarang, Kiai. Jangan begitu, Nger. Aku memang sudah menyangka bahwa kau sedang dihanyutkan oleh sebuah angan-angan yang aku masih belum tahu pasti. Tetapi seharusnya Angger segera menemukan keseimbangan perasaan. Kiai, aku semula merasa sebagai orang yang paling berjasa, tetapi dilupakan karena pekerjaan telah selesai. Tidak, Nger. Angger sama sekali tidak diabaikan. Ah, jangan menyenangkan hatiku, Kiai, sahut Wuranta. Sebenarnya lah aku diabaikan. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban Wuranta yang menurut perasaannya agak bersimpang siur. Bagaimanakah sebenarnya menurut tanggapanmu, Nger? Aku menjadi agak bingung karenanya. Kiai, semula aku merasa sakit hati bahwa aku diabaikan orang. Padahal aku merasa bahwa akulah yang paling berjasa di antara semua orang di sini. Tetapi ternyata Kiai telah membuka hatiku. Aku sama sekali bukan seorang pahlawan. Karena itu, tidak sewajarnya lah bahwa aku menjadi sakit hati. Aku memang tidak berarti apa-apa di sini. Aku hanya seorang pelaku yang tidak mempunyai bagian sama sekali dalam kemenangan ini. Bukankah begitu, Kiai? Kitanu Metirlah kini yang meraba dadanya. Ternyata perasaan Wuranta, yang selama ini mencoba menutup-nutupi kekurangannya dan kekecewaan dengan tingkah laku yang aneh-aneh itu terbanting terlampau dalam. Kini tampaklah perasaan yang sebenarnya bergelut di dalam dada anak itu. Rendah diri, di samping segala macam kekecewaan. Apalagi ketika ia melihat kenyataan bahwa Agung Sedayu yang dikenalnya sebagai seorang penakut dan pengecut di masa kanak-kanaknya, kini ternyata terlampau jauh di atas jangkauannya. Maka hatinya menjadi terpecah-pecah tidak keruan. Agung Sedayu bagi Wuranta, menjadi sebab dari segala macam kepahitan yang kini dialaminya. Kitanu Metir kini sudah hampir pasti, bahwa soalnya berkisar di sekitar Sekar Mirah. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang perempuan memang kadang-kadang dapat menyebabkan lautan menjadi kering, dan gunung menjadi runtuh. Menurut dongeng, Candi Prambanan tercipta dalam satu malam karena seorang gadis, Rara Jonggrang. Bendungan yang melintasi lautan, mencapai Alengka, dibuat karena seorang wanita. Dewi Sinta. Keris MPU Gandring yang bertuah, yang kemudian menghisap darah beberapa orang, bahkan pembuatnya dan kemudian pemesannya sendiri, adalah karena seorang wanita, Ken Dedes yang ingin direnggutkan dari suaminya, Tunggul Ametung, oleh Ken Arok yang memesan keris itu kepada MPU Gandring. Oh, tidak terlampau jauh, berkata Kitanu Metir di dalam hatinya. Alap-alap Jalatunda mati karena Sekar Mirah, dan bahkan orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang bertempur satu sama lain karena Sekar Mirah ini pula. Dan kini apakah gadis itu masih akan menulis cerita baru tentang dirinya dan tentang anak-anak muda yang mengenalnya? Ketika cahaya yang kemerah-merahan di langit menjadi semakin pudar, maka Kitanu Metir pun berkata, "Marilah, Nger. Jangan terlampau membiarkan diri hanyut dalam arus perasaan, seharusnya Angger mencoba mempergunakan pikiran untuk membuat keseimbangan." Nalar. Wuranta menggeleng. Sudahlah Kiai. Kiai tidak usah memikirkan aku. Aku akan kembali ke Jati Anom. Aku sudah puas dapat melakukan petunjuk-petunjuk Kiai. Aku sudah puas dengan keadaan sekarang ini. Kitanu Metir tidak segera menjawab.
Dipandanginya wajah Wuranta dengan tajamnya sehingga anak muda itu melontarkan pandangan matanya jauh-jauh ke punggung Gunung Merapi yang masih diwarnai oleh sisa-sisa sinar matahari yang kemerah-merahan. Bersambung ke bab 74.